قولي ما لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita sambung kajian daripada pembacaan As-Siratun Nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berada di bab yang akan menyebutkan bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pergi yang kedua kali ke negeri Syam. Rihlatuhu ila Syami al-marratat tsaniyah. Yang kedua kali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi negeri Syam. Seperti yang sudah kita dengarkan sebelumnya, ketika umur beliau 12 tahun, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah memasuki negeri Syam, akan tetapi belum sampai ke ibu kotanya. Karena baru di pinggiran atau di terminal pertama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh pendeta yang bernama Buhairah. Akhirnya Buhairah meminta kepada walinya Nabi, yaitu Abu Talib, untuk membawa pulang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa pulanglah Nabi. Adapun yang kedua, perginya Nabi ke negeri Syam, beliau sampai masuk ke ibu kota. Bahkan sampai tinggal di sana cukup lama, berdagang, menjual daripada dagangan Siti Khadijah radhiyallahu taala. Usia Nabi pada saat itu tepat hampir 25 tahun. Hampir 25 tahun. Karena tidak lama dari perginya Nabi ke negeri Syam yang kedua kali ini, beliau akan menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Perginya Nabi ke negeri Syam yang kedua kali ini termasuk daripada salah satu penyebab Nabi menikahi nantinya Siti Khadijah. Siti Khadijah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, perempuan yang sangat mulia, asy-syarifah, al-zahirah, al-karimah, perempuan yang sangat mulia, yang harus kita yakini bahwasanya tidak ada dari istri Nabi perempuan yang tidak mulia. Semua istri Nabi mulia. Semua istri Nabi perempuan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti bakal kita pelajari atau kita dengarkan setelah hijrah baginda Nabi Muhammad, pernah ada munafik ingin mencoreng nama baik Nabi dengan menuduh Siti Aisyah istri Nabi berbuat yang tidak pantas. Itu pernah terjadi kepada Nabi Muhammad. Jadi makanya seperti yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya cobaan yang paling besar yang ditimpa oleh hamba Allah adalah cobaan yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke istri beliau pun diuji sama Allah. Siti Aisyah pernah dituduh berbuat yang tidak pantas oleh munafik di kota Madinah. Bagaimana terganggunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan satu bulan Allah diamkan, tidak diturunkan wahyu sama Allah. Jadi gosip ini panas selama 1 bulan. Bayangin Pak, 1 bulan gosipnya panas di kota Madinah. Yang digosipi atau yang dituduh istri Nabi, istri tercinta beliau Aisyah, putri dari teman sahabat yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq. Tepat 1 bulan Nabi tidak komentar apa-apa karena beliau menunggu wahyu dari Allah. Tepat 1 bulan Allah turunkan 10 ayat. Sampai sekarang masih kita baca di dalam Al-Quran, terletak di surat An-Nur,
Di 10 ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mensucikan istri-istri Nabi. Bukan hanya Aisyah yang Allah sucikan, tapi semua istri Nabi. Di akhir ayat 10 tersebut Allah berfirman, "At-thayyibun lit-thayyibat." Kata Allah, orang yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ketika laki-lakinya atau suaminya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu Allah akan pilih perempuan yang baik untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang terpilih untuk menjadi istri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ummul Mukminin As-Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala. Beliau perempuan yang dipilih sama Allah untuk menjadi istri pertama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjakanya Nabi itu pertama kali yang mengambilnya Siti Khadijah. Makanya pernah suatu hari ketika Siti Khadijah sudah meninggal, karena Nabi kan tidak menikah lagi setelah tidak menikah di masa hidup Khadijah. Siti Khadijah meninggal, baru Nabi menikah lagi atau berpoligami. Ini udah di Madinah kejadiannya. Siti Aisyah istri Nabi, sangat cemburu dengan Siti Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal. Ini kan jarang terjadi, Pak. Biasanya perempuan itu cemburu dengan istri kedua atau istri pertama kalau dia masih hidup. Kalau istri pertamanya sudah wafat, maka istri kedua tidak ada lagi cemburu, hilang sudah. Bahkan didoakan, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Senang sudah, soalnya saingannya sudah wafat. Siti Khadijah masih bisa membuat Siti Aisyah cemburu walaupun beliau sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kata ulama tidak pernah namanya itu lepas dari mulut baginda Nabi Muhammad. Dikit-dikit Nabi nyebut, teringat kenangan dulu di masa hidupnya Khadijah. Nanti tiba-tiba ada perempuan datang sama Nabi disambut, dijamu. Ketika mau pulang dikasih macam-macam hadiah. Ditanya sama sahabat, siapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi, dia adalah temannya Khadijah. Dulu pas kami masih di Mekah, dia sering datang. Nah, dia datang lagi nemuin Nabi di Madinah, tidak dilupakan sama Nabi. Teman Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi kadang nyembelih kambing, beliau hadiahkan, beliau bagikan ke teman-temannya Siti Khadijah dagingnya. Jadi terus disambung sama Nabi ikatan baik, kenangan baik Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Inilah yang membuat akhirnya Siti Aisyah cemburu. Yang namanya perempuan, Pak. Walaupun istri Nabi sekalipun, ya kalau cemburu ya pasti cemburu. Ya wajar jadi. Kalau tidak cemburu malah mungkin mereka tidak cinta. Cemburu itu kan timbul dari rasa cinta. Aisyah cemburu sampai-sampai ngomong ke Siti Fatimah, putri Nabi. Fatimah ini putri Nabi, anaknya putrinya Siti Khadijah. Kata Siti Aisyah, ya Fatimah, tidak ada yang pernah dinikahi Nabi perempuan selama ini yang perawan statusnya kecuali aku. Nyindir istilahnya. Aku ini perempuan satu-satunya yang dinikahi Nabi statusnya perawan. Selain aku semuanya janda. Dan memang betul. Semuanya janda. Akhirnya Siti Fatimah kesinggung. Datang ke Nabi ngelapor. Kata Nabi besar Muhammad SAW, wahai Fatimah, jawab Aisyah, iya betul wahai Aisyah, tidak ada istri Nabi yang dinikahi perawan kecuali kamu, tapi ibuku Khadijah adalah orang pertama kali keperjakaan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu dinikahi sama Nabi perawan, maka Nabi ketika dinikahi sama ibuku statusnya perjaka. Pas kawin sama kamu, Nabi udah ada perjaka lagi. Dan perjakanya Nabi lebih mulia daripada keperawananmu. Nah, jawabnya itu, kata Nabi wahai Fatimah. Akhirnya Siti Fatimah datangi Siti Aisyah lagi.
dijawab seperti jawaban yang diajari Nabi. Siti Fatimah tidak ngomong, yang ngajari ini Nabi. Cuman Siti Aisyah langsung paham. Ini jawabannya dari Nabi. Kata Siti Aisyah, wahai Fatimah, salawatlah kamu kepada yang ngajari kau jawaban tersebut, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cemburu dengan yang sudah wafat. Bahkan beliau Siti Aisyah pernah langsung ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, kamu sudah digantikan sama Allah yang lebih baik darinya. Yaitu maksudnya dirinya. Dirinya lebih muda aku. Aku berawan, kata Nabi, demi Allah, aku tidak pernah digantikan sama Allah perempuan yang sebaik Khadijah. Ini pernyataan baginda Nabi Muhammad. La wallah, ma abdalanillah khairan minha. Kata Nabi, aku tidak pernah digantikan perempuan sebaik Khadijah. Jadi kata ulama, karena Nabi la yansa wuddah. Nabi tidak pernah lupa dengan cintanya Khadijah. Kenapa? Nah, nanti bakal kita kaji di perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad dari umur beliau 25 tahun sampai Nabi umur hampir kurang lebih 51 tahun beliau hidup dengan Siti Khadijah. Apa yang sudah dikorbankan, apa yang diberikan oleh Siti Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi tidak bisa melupakan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka yang ulama mengatakan, sepakat ulama mengatakan bahwasanya istri Nabi termulia adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Pengakuan langsung dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyebab Nabi bisa ada hubungan dengan Siti Khadijah dimulai dari hubungan perdagangan. Perdagangan. Siti Khadijah terkenal perempuan yang kaya raya. Kaya. Beliau ini sebelum menikah dengan Nabi sudah menikah dengan 2 laki-laki. Udah 2 kali kawin. Jadi Nabi yang ketiga. Sebelum menikah dengan Nabi sudah punya 3 anak. Punya tiga anak. Nah, cuman dari 3 anak ini yang disepakati oleh ulama masuk Islam, bahkan sampai hijrah bersama Nabi nanti ke kota Madinah, ada satu yang bernama Hindun, laki-laki namanya Hindun. Ini putra Siti Khadijah yang disepakati sama ulama masuk Islam dan ikut hijrah bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun duanya khilaf ulama. Ada yang mengatakan wafat sebelum Nabi dilantik oleh Allah, ada yang mengatakan juga masuk Islam, ikut baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau Siti Khadijah sebelum menikah dengan Nabi sudah menikah dengan 2 laki-laki dan punya 3 anak. Semua ketika kenalan dengan Nabi statusnya Siti Khadijah janda, tidak ada suami, kaya raya. Beliau karena beliau perempuan tidak bisa bawa dagangannya sendiri kemana, ke negeri Syam. Makanya Siti Khadijah selalu menyewa jasa. Siapa orang yang mau bawa dagangannya? Kongsian, istilahnya sekarang. Modal dari Siti Khadijah, yang kerja orang lain. Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau seperti yang pernah kita sampaikan, orang yang sangat bertanggung jawab. Bukan yang hanya berpangku tangan, beliau selalu mengambil kesempatan untuk membantu pamannya Abu Talib. Ketika beliau dengar Khadijah mencari pekerja, Nabi tidak gengsi, Nabi datang. Nah, ini Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi datangi Khadijah. Nabi berkata kepada Khadijah, Khadijah, aku dengar kamu butuh jasa, butuh rewah untuk bawa daganganmu ke negeri Syam. Iya, kata Khadijah. Kalau begitu, kata Nabi, aku siap. Ya, akhirnya diterima tawaran Nabi Muhammad. Jadi Nabi yang nawar. Nabi yang mendatangi Siti Khadijah untuk membawa dagangan baginda Nabi, dagangan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Nabi membawa dagangan Siti Khadijah dan bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah mengutus budak laki-laki beliau yang bernama Maisarah. Maisarah nama laki-laki. Maisarah itu lanang, Pak. Jadi kadang
Di dalam nama sejarah atau nama Arab itu ada nama yang bisa digunakan untuk laki-laki, bisa digunakan untuk perempuan. Contoh tadi Hindun. Kalau Hindun sekarang kita dengar pasti binti. Hindun binti Ulan, betino maksudnya. Hindun. Padahal Hindun untuk nama laki-laki. Tadi anak Siti Khadijah namanya Hindun. Ada juga sahabat perempuan namanya Hindun. Nah, jadi bisa dipakai untuk anak laki dan anak perempuan. Maisarah kalau sekarang juga binti, anak perempuan. Tidak ada laki-laki yang namanya Maisarah sekarang ini. Padahal Maisarah di zaman dahulu atau di Arab pada saat itu juga dipakai untuk laki-laki dan untuk perempuan. Buktinya Maisarah budak Siti Khadijah yang menemani perjalanan Nabi besar Muhammad ke negeri Syam, laki-laki. Sepakat ulama, tidak ada yang ngomong perempuan. Sepakat ulama Maisarah ini laki-laki. Talha juga begitu. Talha kalau di Palembang dipanggil jadi Talha, bukan Tolha, tapi Talha bahasa Arab pakai ta itu Talha. Talha juga nama laki-laki dan nama perempuan. Talha bin Ubaidillah termasuk 10 sahabat yang dipastikan sama Nabi masuk surga, namanya Talha pakai ta. Nah, cuman kalau di bahasa Indonesia kan jadi Talha, nama untuk laki-laki dan untuk perempuan. Jadi Maisarah budak Siti Khadijah yang bersama Nabi ke negeri Syam, laki-laki, sepakat ulama. Adapun masuk Islam atau tidaknya Maisarah, ulama khilaf. Ada yang mengatakan Maisarah wafat meninggal sebelum Nabi dilantik oleh Allah. Ada yang mengatakan Maisarah masuk Islam wafat setelah beliau mengikuti agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Siti Khadijah langsung menerima tawaran Nabi? Karena Siti Khadijah sudah sering dengar akhlak mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu Pak sebelum dilantik sama Allah dijuluki oleh orang Mekah dengan Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Muhammad Al-Amin. Itu dari muda Nabi sudah diberi julukan seperti itu. Mereka sudah tahu semua kejujuran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah tahu bagaimana akhlak mulia, bagaimana muamalah, bagaimana keseharian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi pertama kali dapat hijrah, nanti juga kita dengarkan pertama kali yang disampaikan sama Nabi ketika mengumpulkan semua musyrikin Mekah, kata Nabi, wahai penduduk Mekah, umpama aku mengatakan sekarang ini di balik gunung yang ada di depan kita ada pasukan berkuda yang siap menyerbu kita. Apakah kalian percaya dengan ucapanku? Serentak mereka semua, iya wahai Muhammad, kami percaya. Tidak pernah kami mendapatkan kamu itu berbohong. Satu kali saja tidak pernah. Kami percaya apapun yang kamu sampaikan. Cuman ketika Nabi nyampaikan beliau utusan Allah, langsung berubah drastis mereka. Jadi tidak percayanya mereka dengan Nabi bukan karena mereka yakin atau berburuk sangka bahwasanya Nabi itu berbohong, tidak, tapi karena sombong, gengsi, tidak mau mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari muda Nabi dijuluki Al-Amin. Makanya Siti Khadijah ketika yang datang adalah baginda Nabi Muhammad menawarkan dirinya untuk bekerja sama dengan Siti Khadijah, senang Siti Khadijah. Langsung bahkan dijanjikan, Muhammad, aku bakal dobelkan gaji upahku untukmu. Biasanya ngasih orang sekian, kalau untukmu 2 kali lipat, kata Siti Khadijah. Saking senangnya ketika yang datang mengajak Siti Khadijah bekerja sama adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalanlah Nabi Muhammad bersama Maisarah membawa barang dagangan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampailah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke negeri Syam, kemudian berteduh di satu pohon. Pohon ini sampai sekarang masih ada. Pohon ini letaknya sekarang di Yordania. Di Yordania, Al-Urdun.
Urdun itu kalau ditranslate Yordania, termasuk negeri kota yang pernah didatangi sama Nabi Muhammad. Pintu masuk ke negeri Syam, ya Yordania. Nabi baru sampai situ, berteduh di bawah pohon. Pohonnya sampai sekarang masih ada. Dan dijaga sama pemerintah sana, dipagari, dirawat. Karena diriwayatkan di bawah pohon tersebutlah pernah duduk baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi duduk di bawah pohon tersebut, dilihat oleh pendeta yang bernama Nasturah. Beda lagi, bukan pendeta yang umur Nabi 12 tahun, bukan. Pendeta lain lagi ini. Namanya Nasturah. Nasturah. Nasturah melihat ada orang yang duduk di bawah pohon tersebut. Kemudian Nasturah berkata, "Ma nazala tahta hadhihi syajarati illa nabiyyun." Kata Nasturah, tidaklah duduk di bawah pohon ini kecuali seorang nabi. Nasturah ini ngomong ke Maisarah. Kata Maisarah, tahu dari mana kamu? Kata Nasturah, ini yang kami dapatkan, yang kami wariskan dari keyakinan Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam. Bahwasanya salah satu keyakinan mereka yang mereka wariskan dari Nabi Isa, tanda Nabi akhir zaman akan pergi ke negeri Syam dan akan berteduh di bawah pohon tersebut. Diriwayatkan oleh sebagian ulama, pohonnya itu tidak berbuah. Artinya bukan pohon untuk berteduh. Bukan pohon yang rindang, pohon yang banyak daunnya sehingga memang kalau orang lewat berteduh di situ, tidak. Pohonnya itu tidak ada buahnya. Dan ketika diduduki sama Nabi Muhammad SAW, kata ulama, langsung setelah itu pohonnya berbuah. Bagaimana tidak disadari oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kehidupan akan Allah berikan, keberkahan akan Allah berikan, Allah salurkan untuk sesuatu yang disentuh oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi diriwayatkan akhirnya berbuah itu pohon. Nah, termasuk tanda Nabi akhir zaman yang mereka wariskan dari guru-guru mereka bernisbat ke Nabi Isa, kata pendeta Nasturah ini, bahwasannya tidaklah duduk di bawah pohon tersebut kecuali Nabi akhir zaman. Kemudian kata Nasturah, wahai Maisarah. Nasturah kenal sama Maisarah, karena Maisarah ini kan bolak-balik ke Syam bawa dagangan Siti Khadijah. Kata Nasturah, wahai Maisarah, afi ainaihi humratun. Apakah di matanya itu ada sedikit warna merah. Jadi termasuk sifat mata Nabi, ashkalal ainain. Arti ashkalal ainain, putih, bagian putih bola mata Nabi itu agak sedikit merah, Pak. Bagian putih bola mata Nabi agak sedikit merah. Bagian hitamnya sangat hitam. Jadi bola mata Nabi itu warnanya hitam, yang warna hitamnya, yang bagian hitamnya pekat sekali warna hitamnya. Bagian putihnya agak sedikit merah. Nah, ini biar kita tahu mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Jadi yang bagus itu bukan bola hitam yang warnanya biru, warnanya hijau. Kan kadang orang pengen keren sekarang akhirnya pakai lensa macam-macam. Yang warnanya bagus ya yang ada pada baginda Nabi Muhammad. Ketika yang Allah ciptakan pada mata Nabi warnanya pekat hitamnya, berarti itulah warna bola mata yang paling bagus. Hitamnya sangat hitam. Putihnya ada sedikit merah. Dan ini termasuk sifat Nabi yang Allah sebutkan di kitab Injil dan kitab Taurat. Makanya kata Nasturah nanya ke Maisarah, Maisarah, di matanya itu ada sedikit merah tidak? Kata Maisarah, iya, ada. Itu berarti betul. Tidak aku ragukan lagi, dialah Nabi akhir zaman. Coba saja, kata Nasturah, aku bisa hidup. Allah berikan aku umur panjang sampai nanti dia dilantik oleh Allah. Nah, cuman kata ulama Nasturah tidak panjang, artinya waktu itu udah tua. Jadi belum Nabi dilantik sama Allah, beliau sudah meninggal dunia, termasuk orang yang beriman kepada Nabi sebelum dilantiknya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi beliau mengikuti Nabi Isa, kemudian melihat baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau iman dengan Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan ada riwayat menyebutkan beliau datangi Nabi, beliau peluk baginda Nabi Muhammad SAW,
beliau istilahnya ambil keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke ibu kota dari negeri Syam. Beliau jual beli. Jadi Nabi pernah jual beli. Beliau jual beli kurang lebih karena biasanya orang di negeri Syam itu 1 sampai 2 bulan menghabisi dagangan yang dibawa dari kota Mekah. Kemudian modalnya diputar lagi beli produk Syam. Untuk apa? Untuk dibawa ke kota Mekah, dijual di kota Mekah. Nabi kurang lebih 1 sampai 2 bulan di negeri Syam. Kata Maisarah, demi Allah, aku tidak pernah mendengar Muhammad bersumpah pakai nama berhala. Tidak pernah sumpah. Jangankan sumpah, biasanya kan orang kalau jualan itu Pak, sumpah tuh di ujung lidah. Dikit-dikit sumpah, demi Allah bagus barang aku ini. Sumpah terus. Nah, itu termasuk yang tidak dianjurkan dalam jual beli. Kalau orang tadi mau beli ya silahkan, tidak mau beli ya sudah. Tidak perlu kita sampai sumpah. Sumpah itu tidak dianjurkan terlalu banyak. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, aku tidak pernah bersumpah. Sama sekali. Orang mau percaya silahkan, tidak mau percaya ya sudah. Cuman kita harus jujur. Makanya pedagang yang jujur, dalam hadis Nabi besar Muhammad pernah bersabda, at-tajirul amin, as-saduq, ma'asyuhada yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad, orang yang dagang. Ini anjuran dari Nabi untuk kita berdagang. Artinya nyari nafkah, begawi, nyari nafkah yang halal. Al-amin, tapi dia bisa dipercaya, artinya tidak khianat. Kalau barangnya jelek, ya katakan jelek. Tidak menampakkan atau tidak menunjukkan yang bagus-bagus, di bawahnya aja jelek. Itu pernah pernah diancam sangat keras oleh baginda Nabi Muhammad. Atau yang main timbangan, nakal di timbangan. Jadi jangan dikira cuma 1 mili Ustaz, minyaknya itu dikurangi, minyak goreng, dikurangi 1 mili, dikurangi 10 mili. 10 mili itu siksaannya di akhirat. Na'udzubillah min wailun lil mutaffifin, kata Allah di surat di juz Amma, juz 30. Wailun lil mutaffifin, neraka wail, kata Allah, untuk orang yang nakal di dalam timbangannya. Jadi ancamannya berat kalau kita jual beli tapi kita tidak jujur. Sebaliknya, kalau kita jual beli, berdagang, kita jujur, pahalanya besar, Pak. Jadi bukan cuma untung dunia, akhirat juga kita untung. Kayak kata Nabi, at-tajir al-amin, orang yang berdagang, jual beli, al-amin, tapi dia tidak khianat. Apa adanya, bisa dipercaya. As-saduq, jujur, tidak pernah bohong. Ngomong apa adanya, kata Nabi, ma'asyuhada yaumal qiyamah. Kedudukannya itu nanti bersama para syahid kelak di hari kiamat. Tak nanggung-nanggung, disamakan sama Nabi dengan para syuhada. Syuhada itu orang yang gugur di medan pertempuran untuk menyebarkan agama Allah. Orang syahid itu masuk surga tanpa hisab. Yang gugur di medan pertempuran masuk surga tanpa hisab. Berarti pedagang, jujur, amanah, masuk surga kelak tanpa hisab. Di hadis lain Nabi riwayatkan, yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Kalau riwayat yang terkenal ada 7 yang Allah berikan naungan kelak di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di riwayat lain ditambahi sama Nabi, at-tajir al-amin, orang yang dagang tapi jujur, tidak khianat. Jual beli, bisnis, jujur. Maka kata Nabi, akan Allah berikan naungan kelak dia di hari kiamat. Kedudukannya akan sama dengan para syuhada kelak di hari kiamat. Ini janji dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat jujur. Jadi jangankan sumpah dengan nama Allah, dengan nama berhala, dengan nama Allah saja Nabi tidak pakai sumpah, kata Maisarah. Apalagi pakai nama berhala. Kata Nabi, aku udah benci sama berhala dari kecil. Jadi jangan kita kira Nabi pernah ikut ritual ibadah musyrikin. Dah, mustahil, dijaga sama Allah. Dari kecil kata Nabi, aku sudah benci dengan berhala.
Termasuk tanda kenabian Nabi Muhammad Nasturah. Ini diriwayatkan sama Al-Imam As-Suhaili, Al-Imam Al-Halabi. Nasturah pengen ngetes lagi, bener dah ini Nabi akhir zaman. Sama Nasturah dipojokkan Nabi, didesak Nabi untuk bersumpah dengan nama berhala. Kata Nabi Muhammad, aku tidak pernah nyebut nama berhala-berhala itu. Nah, dari situ Nasturah makin yakin. Tadi ngelihat Nabi bernaung di bawah pohon, di mata Nabi ada tanda warna merah, agak sedikit merah. Kemudian termasuk sifat Nabi tidak pernah bersumpah dengan nama berhala. Kata Nasturah, ini benar-benar Nabi akhir zaman. Maisarah mengatakan, untuk hasil dari dagangan yang dilakui di tangan baginda Nabi Muhammad SAW berlipat-lipat. Sampai-sampai Maisarah ngomong, wahai Muhammad, selama aku membawa barang dagangan Khadijah, tidak pernah kami untung sebanyak ini. Keberkahan dari Allah untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kata Maisarah, wahai Muhammad, udah tahunan aku ini bawa dagangan Khadijah ya. Karena Maisarah budaknya Siti Khadijah. Tahunan aku bawa dagangan Khadijah. Tidak pernah kami untung sebanyak ini. Padahal jualnya dengan harga yang sama, barang dagangan yang dibawa juga sama. Durasi waktunya lebih singkat. Biasanya 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan, udah laku semua, habis. Laku, dijual sama Nabi Muhammad SAW. Kata Maisarah, ini bukan orang biasa ini. Nah, dari situ Maisarah juga sudah yakin dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kata Maisarah tadi, satu, dikumpulkan sama Maisarah. Satu, pendeta ngomong macam-macam tadi, bahwasanya dia Nabi akhir zaman. Kemudian yang kedua, jujur sekali Nabi Muhammad, tidak pernah sumpah dengan nama berhala. Kemudian dagangan yang dijual oleh baginda Nabi Muhammad SAW, lakunya, untungnya 2 kali lipat, berlipat-lipat, dan durasi waktu mereka menjualnya tidak terlalu lama. Dan keempat yang disaksikan oleh Maisarah, budak Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu adalah al-ghamamah tudhilluhu. Kata Maisarah ketika meriwayatkan, menceritakan perjalanannya dengan Nabi Muhammad, tiap aku lihat Muhammad, beliau selalu dinaungi oleh awan. Tidak pernah Nabi kepanasan. Nabi jalan dimanapun, baik di perjalanan atau di Syam, beliau jualan, pokoknya di mana Nabi, kalau lagi panas selalu dinaungi sama awan. Ini yang disaksikan oleh Maisarah. Kata ulama, awan tersebut adalah malaikat. Jadi malaikat yang selalu menaungi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini kata ulama, dalil bahwasannya selain para nabi bisa melihat malaikat. Bisa tak Pak kita nengok malaikat? Bisa. Bisa kita nengok malah malaikat. Ya, asal mata kita bersih, mata kita dijaga dari maksiat, hati kita bersih, bisa kita melihat malaikat. Bahkan ada sahabat Nabi, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini kata Nabi, dia ini orang yang salaman terus dengan malaikat. Tiap hari ketemu malaikat. Sahabat Nabi. Bukan fulan, sahabat Nabi. Tiap hari ketemu sama malaikat, salaman sama malaikat. Siti Khadijah pernah ketemu dengan malaikat Jibril, walaupun bukan dengannya. Sahabat di masjid pernah lihat malaikat Jibril. Terkenal dengan hadis Jibril. Apa itu hadis Jibril? Yaitu Jibril datang, Nabi lagi duduk bareng sahabat di masjid, tiba-tiba diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, ini cerita. Tiba-tiba kata Sayyidina Umar, masuk satu orang, pakaiannya bersih, warna putih, tapi kami tidak kenal ini wong siapa. Artinya kalau kami kenal, kalau dia orang Madinah, wajar pakaiannya bersih, rapi. Kalau dia orang luar, seharusnya pakaiannya kotor atau berdebu. Ini tidak. Dia bukan orang Madinah, tapi pakaiannya rapi, bersih, duduk langsung di hadapan Nabi. Hadis Jibril terkenal hadisnya, diceritakan sama Sayyidina Umar. Dia tempelkan lututnya ke lutut Nabi Muhammad. Panjang lebar pokoknya hadisnya.
Di situ dia bertanya kepada Nabi tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, tanda-tanda kiamat. Setelah selesai, langsung tegak betul dari masjid. Tidak ngomong apa-apa lagi sudah. Kata Nabi, tahu tidak kalian siapa itu orang tadi? Siapa ya Rasulullah? Itu Jibril. Itu Jibril. Datang mengajari kalian tentang agama kalian. Disaksikan sama semua sahabat yang hadir di masjid. Jadi kata ulama, tidak mustahil kita melihat malaikat. Tidak mustahil kita melihat malaikat. Termasuk tanda bahwasannya ada malaikat kalau di waktu malam, ya terlebih lagi di waktu qiyamul lail, 3/4 akhir malam, bunyi ayam berkokok. Nah, ayam berkokok itu Pak, ada hadisnya. Walaupun hadisnya tidak sahih, tidak kuat, tapi ada riwayat yang mengatakan di waktu malam qiyamul lail, ya kurang lebih jam 3 sekarang, mungkin jam 2. Kalau kita dengar ayam berkokok, itu tanda ayam melihat malaikat. Ini hadis diriwayatkan sama ulama. Diriwayatkan sama ulama. Waktu malam, tengah malam, waktu qiyamul lail, ayam berkokok, itu ayam melihat malaikat. Melihat malaikat. Kalau anjing menggonggong di waktu malam, berarti nyingok setan. Nah, jadi anjing kalau gonggong ini riwayat. Walaupun riwayat tidak kuat, tapi ada riwayat dan disebutkan sama ulama di dalam kitab mereka. Termasuk tanda ada malaikat. Itu saja jauh Pak. Kita dalam masjid, alhamdulillah banyak malaikat. Masjid banyak malaikat. Kenapa dalam masjid kita tenang, kita sakinah, kita tentram, kita santai dalam masjid, kita pikiran kita jernih, misalkan. Bukan karena cuman masjidnya misalkan, masjidnya bersih Ustaz. Enggak, bukan itu. Karena masjid tempat malaikat. Kebalikan, pasar, sehebat, sebagus apa pasar, rungsing di pasar. Karena pasar tempatnya setan, bukan tempatnya malaikat. Tempat-tempat yang di mana di situ ada malaikat. Dikasih tahu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda malaikat hadir juga dikasih tahu. Majlis taklim, kita di masjid. Kemudian majlis taklim. Majlis taklim itu juga dihadiri sama malaikat. Majlis taklim, majlis zikir. Majlis taklim ini kan termasuk daripada makna zikir, ya taklim. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar mengutip perkataan dari tabi'in, mujahid, dari sahabat baginda Nabi Muhammad SAW juga, bahwasannya termasuk majlis zikir, majlisul halal wal haram. Kita mempelajari mana yang halal, mana yang haram. Kita mempelajari ini sah, ini tidak sah. Itu termasuk majlis zikir, kata Imam An-Nawawi, beliau kutip dari tabi'in dan sahabat. Dan majlis zikir atau majlis ta'lim, dalam hadis Nabi besar Muhammad bersabda, hafathumul malaikah, mereka akan dibarengi, ditemani oleh malaikat. Bahkan di hadis lain Nabi juga pernah bersabda bahwasanya tidaklah penuntut ilmu keluar dari rumah ke tempat dia mau mendengarkan ilmu agama, kecuali kata Nabi jalannya itu dijaga dan dibersihkan oleh malaikat. Sampai-sampai kata Nabi, malaikat meletakkan sayapnya, rela dijalani oleh penuntut ilmu. Kata ulama, bisa artinya betul kita jalan di atas sayapnya malaikat. Sebagian ulama mengatakan tidak, artinya malaikat senang dengan apa yang kita lakukan ketika kita keluar dari rumah ke tempat yang mana di tempat tersebut diajarkan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa sebab ini? Kita duduk di sini ada berapa sebab, semuanya menjadikan kita bersama para malaikat. Alhamdulillah. Kalau sama malaikat ya sudah, berarti insya Allah amal kita baik, amal kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk yang dilihat sama Maisarah, budak Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu Nabi selalu dinaungi oleh awan, dan awan itu adalah malaikat. Selesai dagangan habis, mereka pulang ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, Siti Khadijah kaget.
terkejut melihat dagangannya habis, untungnya berlipat-lipat. Akhirnya yang beliau kasih ke Nabi juga dilipatkan lagi sama beliau. Tadi kan janjinya udah 2 kali lipat. Biasa ngasih orang misalkan 100 dinar, Nabi mau dikasih dari awal udah. Khadijah mengatakan, aku akan upah kamu wahai Muhammad atau bagianmu 200 dinar. Biasanya wong lain 100 dinar. Ketika melihat dagangannya begitu banyak, untungnya berlipat-lipat, dilipat lagi sama Siti Khadijah 400 dinar. Upah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Maisarah tidak diam. Maisarah mulai cerita ke Siti Khadijah. Muhammad itu begini, Muhammad itu begini. Diceritakan semua sama Maisarah. Apa yang dia lihat di tengah jalan di negeri Syam bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya cerita Maisarah tadi membuka hati Siti Khadijah ingin dijadikan istri oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Siti Khadijah diriwayatkan oleh ulama sebelumnya menolak lamaran laki-laki yang datang ke rumahnya. Yang lamarnya banyak, Pak. Siti Khadijah, iya, walaupun umurnya 40 tahun, riwayat yang muktamad, Siti Khadijah ketika menikah dengan Nabi umurnya 40 tahun, sudah punya 3 anak, cuman beliau perempuan yang mulia, nasabnya mulia, kedudukannya tinggi, cantik masih, dan kaya raya. Jadi ada galau istilahnya. Ada galau penyebab kan kata Nabi, dan orangnya punya harga diri. Kata Nabi kan perempuan itu dinikahi dengan 4 sebab. Bijamaliha, karena cantiknya. Limaliha, karena kekayaannya. Bihasabiha, karena keluarga, nama baik keluarganya. Lidiniha, yang keempat karena agamanya. Ini penyebab atau sifat perempuan yang biasanya diincar sama laki-laki. Kata Nabi, pilihlah agama, jangan pilih yang lain. Yang harus kita jadikan patokan tentunya agama. Kata Nabi Muhammad, fadfar bidatid din taribat yadak. Kalau kamu pilih yang bagian agamanya, maka kamu akan untung, kata Nabi Muhammad. Ini semua 4 sifat ini ada pada Siti Khadijah. Beliau cantik, beliau kaya, dari keluarga yang ternama, Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang keempat, beliau agamanya luar biasa. Menjaga harga dirinya sampai nanti ketika Nabi Muhammad dilantik oleh Allah, beliau pertama kali secara mutlak orang yang iman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Maisarah pulang menceritakan kepada Khadijah apa yang dia lihat ketika berjalan berada di negeri Syam bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW, di situ Siti Khadijah mulai tertarik dengan Nabi, mulai membuka hatinya untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang luar biasa. Bahkan sampai-sampai banyak dari ulama yang mengarang biografi Siti Khadijah. Mengarang biografi Siti Khadijah. Perempuan yang sekarang kuburannya ada di Mekah. Tidak pernah dilupakan sama Nabi cintanya. Bahkan termasuk keutamaan Siti Khadijah pernah mendapatkan salam dari Allah. Dapatkan salam dari Allah. Ini ada riwayatnya, ada hadisnya. Kata Nabi pernah lagi duduk di kamar. Kemudian Jibril datang. Ya Rasulullah, bentar lagi Khadijah bakal masuk bawa makanan untukmu. Kata Jibril. Ya Rasulullah, sampaikan kepada Khadijah salam dari Allah. Salam dari Allah. Sampaikan juga salam dari aku, wahai Rasulullah, untuk Khadijah. Luar biasa. Wabashirha, dan kasih kabar dia gembira, wahai Rasulullah, bibaitin fil jannati min qasabin la sahaba fihi wala ta'am. Kasih dia kabar gembira, ya Rasulullah, Allah sudah mempersiapkan istana yang sangat indah untuknya di surga. Istana yang dia akan nyaman, tentram di istana tersebut. Tidak ada kebisingan di istana tersebut. Dia tidak bakal capek di istana tersebut. Udah Allah siapkan untuknya di surga, ya Rasulullah. Kenapa kata ulama Jibril ngomong istana yang tidak ada kebisingan? Karena kata ulama al-jaza min jinsil amal. Sebagaimana Siti Khadijah
membuat rumah Nabi di dunia aman, nyaman, tentram. Nabi tidak sumpah dalam rumah berkat Siti Khadijah. Allah balas di surga. Allah siapkan rumah yang aman, yang nyaman, tidak ada kebisingan untuk Siti Khadijah. Kenapa Allah katakan, Jibril mengatakan istana yang tidak ada kecapean di dalamnya? Karena di dunia Siti Khadijah sudah berjuang capek sekali untuk berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibalas sama Allah di surga tidak bakal capek. Khusus Khadijah tidak bakal capek. Yang lain yang masuk surga tidak akan capek. Terlebih lagi Khadijah. Kenapa? Karena di dunia dia udah capek habis-habisan untuk berkhidmat kepada suaminya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Masih banyak kita akan mendengarkan cerita tentang beliau karena beliau akan hidup bersama Nabi kurang lebih 26 tahun. Dari umur Nabi 25 sampai umur Nabi 51 tahun, Siti Khadijah baru meninggal dunia. Jadi kurang lebih 26 tahun beliau hidup bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau, keberkahan orang-orang baik, keberkahan perempuan-perempuan salihah daripada istri-istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Minta apa? Fatihah Syifa. Al-Fatihah binti Syifa ila salmiyati binti Haji Satuan Senawi anallah yashfiha shifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alama wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang nanti Allah Subhanahu wa taala demikian majelis kita bersama di masker dan kita sampaikan untuk majelis yang berbeza bersama Profesor Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.